Khusus episode spesial Idul Fitri kali ini, saya akan mengkompilasi video-video TikTok saya tentang topik hipertensi yang cukup viral ya di TikTok ya. Karena memang isinya tuh sangat padat ya, mulai dari bagaimana cara mengenali bahwa kita kena hipertensi sampai menjawab pertanyaan apakah obat-obat hipertensi itu yang dikonsumsi tiap hari berbahaya untuk ginjal. Jadi nanti silahkan disimak saja dan semoga infonya bermanfaat. Dan tak lupa saya Dr. Renaldo, spesialis penyakit dalam, dan juga Opa Stanley mengucapkan selamat Idul Fitri untuk semua Sobat Waras, teman-teman RS Cepat Waras dimanapun berada yang merayakan Lebaran kemarin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga info kali ini bermanfaat. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Nah teman-teman harus tahu ya, klasifikasi diagnosis tekanan darah tinggi yang dianut oleh dokter-dokter Indonesia itu seperti ini. Nah jadi hati-hati ya, kalau misalnya sudah di atas 130 itu sebenarnya kategorinya sudah normal tinggi dan sudah ya mau dibilang semacam prehipertensi juga bisa. Nah kita masih menganut diagnosa hipertensi di Indonesia itu kalau tekanan darah sistolik atau yang atas angka atasnya itu ya lebih sama dengan 140 dan atau angka bawahnya itu lebih sama dengan 90. Ingat kata-katanya dan atau. Jadi nggak bisa aja nih misalnya 130/90 itu hipertensi. 150/70 itu hipertensi. Kalau 150/90 ya udah jelas dua-duanya naik, itu pasti hipertensi juga. Nah ada lagi nih ya yang agak lucu ya, klasifikasi white coat hypertension dan juga hipertensi terselubung atau mass hypertension. Kalau white coat hypertension itu kalau ke dokter atau ke klinik diperiksa tensi tinggi, tapi begitu dia pulang tensinya normal, itu tetap hipertensi juga dan harus diobatin. Kalau mass hypertension kebalikannya, kalau lagi ke dokter ke rumah sakit diperiksa di klinik hasilnya normal, tapi kalau dilakukan pengukuran tekanan darah rata-rata di rumahnya justru tinggi. Hati-hati tetap ya. Jadi segera lakukan pemeriksaan tekanan darah ya. Cara mengukur tensi yang benar. Pasien harus tenang, tidak boleh cemas, apalagi kesakitan. Usahakan istirahat 5 menit sebelum periksa. Jangan minum kopi meskipun ditraktir. Jangan merokok, apalagi olahraga. Jangan minum obat flu atau stimulan dan tetes mata. Tidak sedang tahan pipis, apalagi BAB. Jangan pakai baju ketat, ruangan harus nyaman dan tenang. Tidak ngobrol saat diperiksa. Boleh gunakan alat tensi digital atau aneroid. Kalibrasi alat tiap 6-12 bulan dan ukuran manset harus disesuaikan. Bila periksa sambil duduk, bersender yang nyaman, topang lengan Anda, tekuk lengan bawah dan siku sejajar jantung, kedua kaki menapak dan tidak disilang. Jangan pasang manset di atas pakaian, naikkan secukupnya lengan Anda. Jaraknya harus tepat ya. Kalau mau ulang, tunggu 1-2 menit dan pakai hasil yang lebih tinggi. Semoga bermanfaat. Apakah minum obat darah tinggi terus-menerus setiap hari merusak ginjal? Yuk kita lihat faktanya dari uji klinis obat-obatan yang paling sering dipakai untuk pengobatan hipertensi. Nomor 1, golongan obat angiotensin converting enzyme inhibitor atau kita singkat ACE inhibitor. Nah teman-teman semua, ini obatnya biasanya di belakang itu namanya ada pril-nya gitu ya. Nah, golongan obat ini justru dari hasil uji klinis itu ada efek untuk antiproteinuria alias mengatasi kebocoran protein dari ginjal. Sehingga malah akhirnya punya efek untuk melindungi ginjal atau yang kita sebut dengan renoprotektif. Nah, bahkan justru untuk pasien diabetes dengan gangguan fungsi ginjal dan tensinya naik, ini adalah salah satu obat pilihan utama untuk diberikan pada pasien-pasien tersebut. Nomor 2, golongan angiotensin receptor blocker atau yang kita sebut ARB. Nah, obat-obat dari golongan ini biasanya tuh sartan gitu nama belakangnya ya, dan sering diresepkan sebagai alternatif dari obat golongan ACE inhibitor bila pasiennya terkena efek samping batuk ya, meskipun ya jarang-jarang juga sih terkena efek samping batuk dari ACE inhibitor. Nah, golongan obat ini juga karena mekanisme kerjanya sama, menghambat angiotensin, maka hasilnya mirip-mirip nih ya sama golongan yang ACE inhibitor yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi justru melindungi ginjal. Nomor 3, golongan calcium channel blocker. Nah, kalau obat-obat dari golongan ini itu ada golongan dihidropiridin sama non-dihidropiridin ya. Biasanya tuh seringnya nama obatnya belakangnya ada dipin-dipinnya gitu. Atau bisa juga yang golongan non-dihidropiridinnya itu diresepkan diltiazem yang once daily, yang CD, ada tulisan CD-nya ya di belakangnya ya.
Nah, dari uji klinis, golongan obat-obat ini juga sangat aman dikonsumsi bahkan oleh pasien-pasien yang sudah punya gangguan fungsi ginjal nih, nggak ada masalah ya. Justru malahan penelitian yang diltiazem CD itu juga malah ada efek antiproteinuri juga, seperti efek dari ACE inhibitor yang tadi saya sebutin. Jadi malah melindungi ginjal juga ya. Yang terakhir yang juga paling sering diresepkan adalah golongan obat beta blocker. Nah, obat-obat dari golongan beta blocker ini di belakang obat itu namanya ada prololnya. Nah, ini sering diresepkan juga sama dokter jantung nih ya buat pasien-pasien hipertensi yang ada masalah jantungnya juga. Nah, dari studi ternyata obat ini juga melindungi ginjal ya karena ternyata memperkuat asupan oksigen untuk sel-sel ginjal apalagi pada pasien-pasien yang hipertensinya disebabkan karena stenosis atau penyempitan ya dari pembuluh darah arteri renalis. Jadi Bapak Ibu sekalian ya jangan ragu untuk mengkonsumsi secara rutin obat-obat antihipertensi Anda. Ginjal Anda justru akan rusak kalau tekanan darah Anda tidak terkontrol karena tidak disiplin dalam melakukan terapi sesuai rekomendasi dokter yang menangani hipertensi Anda. Semoga info ini bermanfaat. Salam sehat, salam waras.